Ini masalah yang sangat banyak kita temukan, yaitu intradiabetic hypertension, jadi hipertensi pada saat HD. Kita tentu sudah mengetahui bersama bahwa hipertensi dan CKD itu sangat akrab, mungkin saudara kembar, ya, mempunyai patofisiologi yang berhubungan satu sama lain, ya. Jadi hipertensi itu dapat merupakan sebab atau akibat dari CKD dan dapat mempengaruhi banyak sekali kondisi-kondisi CKD kita sampai penyakit-penyakit kardiovaskuler umumnya karena hipertensi ini. Kemudian prevalensinya juga cukup tinggi, nyaris tidak ada pasien CKD yang tidak hipertensi. Di sini dikatakan 60% sampai 90%, ya, tergantung dari derajat dari CKD-nya. Kemudian tentunya kontrol tekanan darah ini sangat penting, karena ini di samping berpengaruh pada CKD-nya, juga berpengaruh pada risiko kardiovaskulernya. Dan fenomena yang hanya kita menemukannya ialah hipertensi intradialitik, ya. Hipertensi intradialitik ini juga cukup sering, ya. Ada yang mengatakan 5 sampai 15%, bahkan penelitian kita yang dilakukan oleh para mahasiswa skripsi itu sampai 30% terjadinya hipertensi intradialitik. Nanti mari kita lihat bersama bagaimana kondisi pasien-pasien kita sehingga kita dapat melaksanakan hipertensi intradialitik ini dengan lebih baik. Nah, ini adalah definisi hipertensi intradialitik yang kita ambil dari dua. Yang pertama dari AHA. Nah, ini bayangkan American Heart Association ini sebetulnya perkumpulan berbagai perhimpunan yang interest terhadap hipertensi, yang diantaranya American Heart Association yang dikeluarkan oleh American, yaitu hipertensi intradialitik didefinisikan kalau terjadi peningkatan, ya, mean arterial pressure lebih dari 15 mm air aksa, ya, segera atau setelah dialisis. Jadi pada saat dialisis atau nanti segera setelah itu tiba-tiba naik MAP-nya lebih dari 15 mm air aksa, itu sudah dapat kita anggap sebagai hipertensi intradialitik. Namun ada kondisi yang lebih sederhana lagi, yaitu ada yang mendefinisikan sebagai lebih dari 10 mm air aksa systolic blood pressure. Jadi kalau di atas systolic 10 mm air aksa, itu sudah dianggap sebagai hipertensi intradialitik. Tapi umumnya yang kita pakai adalah yang pertama, ya. Dan KDIGO merumuskan ada syaratnya, yaitu pada saat range hipertensi. Jadi kalau naik dari 100 jadi 110 itu belum dianggap sebagai hipertensi intradialitik. Tapi dia fasenya adalah di atas di range hipertensi. Jadi kalau kita patokan di sini kira-kira di atas 140/90, kalau tiba-tiba dia naik menjadi 150 atau 100 atau 155 itu dapat kita anggap sebagai hipertensi intradialitik. Definisi yang lain adalah yaitu second peningkatan pada jam kedua dan ketiga, ya, pada HD, ya, yang systolic blood pressure-nya di atas 15 mm air aksa, ya, atau juga bisa perbandingan antara pre dan post dialisis di atas 10. Jadi kalau kita mau enaknya ya lebih kurang kita ambil yang 10 saja supaya kita lebih waspada. Yang terjadi justru tiba-tiba pasien naik tinggi sampai 200-an sampai 100, kita baru siap-siap untuk mengobati. Itu kadang-kadang sudah sedikit terlambat. Ini sekedar untuk reminding, mengulang apa yang terjadi kalau pada pasien-pasien CKD sehingga dapat menyebabkan hipertensi. Intinya adalah ini untuk sekunder hipertensi, terjadi penurunan massa glomerulus. Ini. Dengan penurunan massa glomerulus ini ada terjadi 4 kondisi. Pertama disfungsi endotel, kemudian peningkatan produksi renin, lalu ekskresi natrium yang berkurang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini, overaktivitas dari sistem nervus simpatik. 4 hal inilah yang dapat meningkatkan
angiotensin 2, kemudian reabsorpsi natrium, lalu terjadi vasokonstriksi perifer, ya, dan akhirnya terjadilah peningkatan tekanan darah sistemik. Ya. Dan untuk hipertensi intradialitik, ya, jadi banyak sekali proposal untuk ini, tetapi intinya adalah yang utama ini lingkaran yang paling besar itu berkontribusi lebih besar. Yang pertama tetap volume overload. Ya. Jadi bagi pasien-pasien yang biasanya tidak bisa mengontrol cairannya, banyak minum, biasanya akan cenderung terjadi hipertensi intradialitik. Juga terjadi sama seperti patogenesis hipertensi tadi, terjadi aktivasi dari sympathetic nervous system. Dan yang lain yang juga berhubungan adalah terjadi peningkatan sodium intradialitik, kemudian endothelin release, ya, renin activation, kemudian ini juga ada sedikit yang berhubungan dengan gangguan elektrolit, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, kadang-kadang ini juga terjadi, yaitu terjadi pengeluaran antihipertensi yang kita berikan selama dialisis. Jadi kita berikan obat, tapi dia bisa didialisis sehingga terjadi hipertensi. Dan ada sedikit peranan dari pemakaian ESA intravenous, ya. Jadi kita suntikkan EPO intravenous itu salah satu dapat menyebabkan hipertensi intradialitik. Bagaimana manajemen hipertensi pada CKD? Kita sudah mengetahui bersama, ini yang dikeluarkan oleh AJKD dan kemudian juga oleh Kadoki, ya. Tetap pilihan utamanya adalah RAS inhibition, ya, RAS inhibition, ACE inhibitor dan ARB. Kemudian bisa ditambahkan ke yang lain. Nah, ini CKD, ini penyebabnya tadi, disfungsi endotel, kemudian RAS-nya meningkat, ya, sehingga terjadi hipertensi dan CKD. Dan yang juga sangat penting, yang kadang-kadang kita lupakan adalah terapi non farmakologik. Ya. Bagaimana kita harus membatasi garam, kemudian menurunkan berat badan, kemudian beberapa kondisi-kondisi yang lain seperti olahraga. Nanti kita bahas lebih lanjut pada guideline KDIGO. Dibagi atas proteinuria dan non-proteinuria. Kalau di sini, kalau yang proteinuria itu ACE, ARB, plus minus calcium channel blocker, sedangkan yang belum terdapat proteinuria, itu dapat pilihannya sedikit lebih luas, karena hampir semua obat dapat kita berikan. Kalau tidak terkontrol, tentunya kita harus mengkombinasi obat-obatan ini, termasuk ACE, ARB, dan calcium channel blocker, bisa ditambahkan beta blocker dan alpha blocker. Demikian juga dengan yang kondisi ini. Ini adalah yang dikeluarkan oleh kita, INASH, di Indonesia, konsensus hipertensi yang mengacu pada European Society of Hypertension, ya, yang menganjurkan terapinya dengan memulai dengan kombinasi 2 obat langsung dengan dosis yang relatif kecil, yaitu kombinasi antara ACE atau ARB dengan calcium channel blocker, atau ACE atau ARB dengan diuretik. Diuretik nanti tergantung, kalau fungsi ginjalnya sudah di bawah 30 itu kita pakai loop diuretik, kalau yang di atas 30 masih memakai tiazid. Kemudian langkah kedua, kombinasi 3 obat, langkah ketiga bisa ditambahkan spironolakton. Tetapi yang harus kita ingat, ACE, ARB, dan spironolakton ini berperan untuk meningkatkan kalium, sehingga kita harus melakukan monitoring kalium dan monitoring kenaikan kreatinin serum. Ya. Dan ini yang dikeluarkan oleh ISH yang terbaru tahun 2020, ya, dia mengatakan bahwa semakin rendah GFR itu semakin cenderung terjadi hipertensi resisten, MASH hypertension, dan nighttime blood pressure hypertension. Jadi tekanan darah naik pada waktu malam. Ya. Dan efek dari penurunan tekanan darah itu berperan dalam penurunan fungsi ginjal dan albuminuria. Dan kemudian juga kalau tensi di atas 140/90 itu sudah harus kita mendapat obat, dan targetnya adalah kurang dari 130/80. Nanti kita lihat apa pendapat
dari KDIGO, apakah tetap kurang dari 130/80, pilihannya tetap RAS inhibitor, calcium channel blocker, dan diuretik. Ini sudah kita ketahui bersama, dan kita harus monitor eGFR, mikroalbuminuria, dan elektrolit darah. Bagaimana dengan JNC8 yang sudah dikeluarkan kira-kira 6 tahun yang lalu? Ini dia menyamakan terapi CKD, hipertensi pada CKD dengan diabetes. Di sini pada kolom ini kelihatan bahwa targetnya 140/90. Jadi tadi ISH 130/80 ini dikatakan semua diabetes tapi tidak CKD, target 140/90. Sedangkan ini semua CKD ya dengan atau tanpa diabetes. Ya, tetap targetnya 140/90 dan obat pilihannya adalah ACE atau ARB baik sendiri maupun kombinasi dengan kelas yang lain. Nah, bagaimana dengan penata laksanaan hipertensi intradialitik? Ya, jadi yang jelas bahwa selain dari terapi hipertensi yang harus kita perhatikan adalah berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi intradialitik tadi. Ini kalau kita lihat di sini, yang pertama tetap kita harus lihat bagaimana kontrol volume dan sodium. Ya. Bagaimana berat badan keringnya, ini adalah tugas-tugas kita bersama, dan hindari ya dialisis yang jangka pendek. Maksudnya yang durasinya pendek, itu harus dihindari. Kemudian harus kita perhatikan tapering antihipertensi yang dibandingkan dengan dry weight-nya. Ya. Kemudian untuk treatment disfungsi endotel, itu dapat ditambahkan dengan obat-obat beta blocker yang baru. Ini relatif tidak masuk dalam guideline-guideline yang tadi. Kemudian tentu RA system tetap masuk. Kemudian juga yang sangat penting kita treatment dari overaktivitas sympathetic nervous system, ya. Itu dengan cara apa? Dengan cara durasi dialisisnya harus lebih panjang. Kemudian dapat kita tambahkan alfa dan beta blocker. Tadi pagi saya sempat diskusi dengan produsen alfa beta blocker, carvedilol. Dia cukup banyak mendapatkan literatur tentang bagaimana penata laksanaan hipertensi intradialitik dengan alfa beta blocker carvedilol. Kemudian harus dipertimbangkan bahkan dilakukan denervasi untuk pasien-pasien yang sifatnya resisten. Ya, denervasi belum pernah kita lakukan di Indonesia, tetapi sebetulnya dapat kita lakukan dengan bekerja sama dengan bagian kardiologi. Yang juga sangat penting adalah bagaimana pengobatan eritropoietin ya, dan obat-obat antihipertensi yang dapat dikeluarkan melalui dialisis. Hindari pemakaian eritropoietin intravenous. Jadi harus nanti setelah itu baru kita berikan. Dan yang juga harus kita ingat, kita kalau memang pada pasien-pasien yang sering terjadi intradiabetic hypertension adalah pertimbangkan jumlah dan lama dari hemodialisis. Mungkin jumlahnya harus kita tingkatkan atau lamanya yang harus kita tingkatkan. Ini obat-obat yang bisa dipakai pada hipertensi intradialitik, ACE inhibitor, ARB, beta blocker, ini sering kita pakai ya beta blocker. Nah, walaupun sebetulnya dalam standar biasanya kita lebih cenderung ACE dan calcium channel blocker. Jadi kalau terjadi hipertensi intradialitik itu kita dapat berikan beta blocker atau alpha beta blocker. Juga yang dapat kita berikan adalah mineral corticoid seperti spironolactone. Tapi harus hati-hati pada pasien-pasien dengan hiperkalemi. Nah, satu hal lagi yang ingin saya ingatkan di sini, pemakaian beta blocker ini harus waspada, hati-hati pada pasien-pasien yang terjadi hipotensi intradialitik.